Pertama, kita akan timbang susu cair sebanyak 25 gram. Nah, jika sudah, bisa kita gunakan wadah yang sama dan kita timbang juga minyak goreng sebanyak 25 gram. Selanjutnya, kita akan masukkan putih telur sebanyak 3 butir di dalam wadah. Putih dan kuningnya sudah saya pisahkan. Ini bisa kita mixer sambil kita tambah dengan gula pasir sebanyak 80 gram, tapi kita masukkan gulanya secara bertahap ya. Nah, ini saya mixer menggunakan kecepatan yang nomor 1 atau kecepatan rendah. Ini saya mixer sampai berbusa dulu, baru saya masukkan dengan gula pasirnya. Nah, ini masukkan lagi gula pasirnya. Ini saya pakai speed yang kedua ya. Dan jika sudah, ini masukkan gulanya yang terakhir. Ini kita aduk, campur ratakan lagi. Dan ini tambahkan setengah sendok vanili cair. Tidak ada yang cair, bisa pakai yang bubuk ya. Iya, jika putih telur sudah mengembang, ini di menit-menit terakhir akan saya mixer menggunakan speed paling rendah ya, atau speed 1. Fungsinya agar pori-pori adonan halus ya. Lamanya mixer bisa disesuaikan lagi dengan mixer masing-masing. Nah, jika adonan sudah runcing seperti ini sudah oke ya, dan bisa kita masukkan kuning telur sambil kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Ini kita mixer telurnya dan masukkan telurnya secara bertahap ya. Masukkan telurnya sampai habis secara bertahap. Nah, ini sisa-sisanya akan saya masukkan menggunakan spatula, dan ini pinggir-pinggirnya adonan bisa kita aduk ke tengah ya menggunakan spatula agar memastikan semua adonan teraduk atau tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, ini bisa kita matikan mixer. Dan ini kita aduk lagi menggunakan spatula, aduk balik secara perlahan, dan bisa kita tambahkan 90 gram tepung terigu protein rendah. Ini kita masukkan sambil diayak ya. Jika sudah, ini bisa kita aduk campur ratakan. Sama caranya, aduk balik dan aduk perlahan. Jika adonan sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita ambil sedikit adonan dan kita masukkan di dalam campuran susu dan minyak goreng tadi. Ini bisa kita aduk campur ratakan. Nah, jika sudah rata atau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan di dalam adonan tepung dan telurnya. Kita campur, jadikan satu, dan ini kita aduk lagi perlahan dan aduk balik ya. Nah, jika sudah rata seperti ini, adonan bisa kita masukkan di dalam loyang. Ini loyangnya sudah saya alasi dengan kertas roti ya, dan tidak saya beri margarin atau apa di bawahnya. Ini hanya menggunakan kertas roti saja ya. Ini adonan semuanya kita masukkan di dalam loyang dan kita aduk rata. Dan gunakan tusuk sate untuk mengaduknya atau membuang udara yang terjelembab di dalamnya. Ini kita aduk pelan-pelan saja. Jadi nanti hasil kuenya akan halus dan pori-porinya akan sangat kecil ya. Ini juga udaranya kita keluarkan dengan cara dihentakkan beberapa kali agar udara yang terjelembab bisa keluar ya. Nah, jika sudah, ini bisa kita panggang di oven yang sebelumnya sudah kita panaskan. Ini saya panaskan menggunakan api sedang. Saya panaskan oven kurang lebih 15 menit.
Jika kuenya sudah masuk, ini apinya bisa kita kecilkan sekecil mungkin ya. Ini apinya jangan terlalu besar. Ini kita kecilkan. Nah, kecilkan seperti ini. Di oven gas apinya segini sudah oke ya. Bisa disesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Bagusnya panggang kue ini memang apinya kecil ya, agar dia matangnya tidak kempes di bagian tengahnya. Nah, ini setelah kurang lebih 25 menit saya panggang menggunakan api kecil. Ini saya pindahkan ke bagian bawah untuk mencoklatkan bagian atasnya. Saya panggang hanya sebentar saja ya, sekitar 1 menit. Nah, kurang lebih sudah 1 menit, akan langsung saya keluarkan dari oven. Ini juga warnanya udah cantik banget ya, udah coklat. Dan ini juga udah mateng. Dan kita akan langsung menuangkannya di dalam piring yang sudah saya alasi dengan kertas roti. Tapi sebelumnya akan saya, ini pinggirannya bisa kita gunakan pisau agar cake-nya mudah keluar dari loyang ya. Nah, ini kue cake-nya cantik banget ya, dan dia matangnya juga merata, bagian atasnya juga kering karena tadi saya panggang sebentar di rak bawah. Nah, ini cake-nya udah dingin pun dia tidak kempes ya, karena pengovenannya dan pengadukan kuenya juga sangat bagus dan sangat baik. Jadi kuenya dingin pun dia tidak akan bantet. Dan ini saya gunakan kertas kue atau kertas roti agar atasnya juga tetap mulus dan cantik. Nah, seperti ini ya kue cake-nya. Ini benar-benar sangat lembut dan enak. Ini rekomendasi banget. Anak-anak dan suami saya juga suka banget kue ini. Ini juga hanya 3 telur, tidak menggunakan SP dan TBM. Ini sangat enak dan sangat lembut. Nah, ini ya cantik banget kan cake-nya. Dia udah dingin pun tidak kempes bagian tengahnya, dan dia tidak berpinggang pinggir-pinggirannya karena kita panggangnya menggunakan api kecil dan ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Nah, ini akan saya potong dan ini bisa langsung kita sajikan. Nah, ini ya cantik dan lembut banget. Bagian dalamnya teksturnya bisa dilihat sangat moist ya. Pori-porinya sangat kecil dan ini asli kuenya benar-benar enak dan lembut banget. Manisnya juga pas dan ini tuh cantik banget ya. Ini saya gunakan loyang ukuran lingkaran 16 cm dan tinggi loyangnya 7 cm ya. Dan ini siap untuk kita sajikan. Ini cocok banget untuk teman teh dan kopi. Pertama, kita akan siapkan wajan. Ini wajannya harus dipastikan tidak ada minyak dan air, dan kita tambahkan sebanyak 200 gram gula pasir. Nah, ini akan kita masak menggunakan api kecil. Sudah sedikit meleleh, sudah setengah meleleh. Ini bisa kita goyang-goyangkan wajan yang kita gunakan, dan bisa kita aduk menggunakan spatula. Ini kita aduk perlahan. Di sini saya tampilkan setiap perubahan gula karamelnya ya. Karena bagi saya ini juga sangat menentukan untuk membuat bolu karamel yang cantik ataupun yang berhasil. Jika bagi yang sudah pernah membuat bolu karamel, mungkin proses ini mereka sudah tahu. Tapi di sini saya ingin berbagi untuk yang baru pertama kali ingin membuat bolu karamel. Proses melelehkan gulanya ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan kita harus sabar. Jangan hanya karena kita sudah menunggu lumayan lama dan belum meleleh kita nyalakan api besar, itu tidak boleh ya teman-teman. Kita harus sabar, pelan-pelan dia akan meleleh seperti
seperti yang di video ini. Nah, oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di like, subscribe, dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar selalu update video terbaru dari kami. Nah, ini kita aduk terus, gunakan spatula yang agak panjang agar nanti pas kita masukkan air panasnya tidak kena tangan. Nah, ini jika gulanya sudah meleleh semua, kita tambahkan sedikit demi sedikit air panas sebanyak 250 ml. Airnya harus panas ya. Jangan ini kita aduk perlahan, jangan kena tangan ya, karena ini akan mencerat sedikit untuk pertama kali kita siram air panasnya. Nah, ini jika sudah rata bisa kita masukkan semua air panas. Ini airnya benar-benar panas ya, baru saya masak. Nah, ini kita masukkan dan ini kita aduk ratakan sampai gula karamel benar menyatu dengan air. Nah, ini ya, jika sudah tercampur rata dia akan seperti ini. Dan ini bisa kita dinginkan. Sambil menunggunya dingin, kita bisa siapkan bahan lainnya. Pertama, kita pecahkan 3 butir telur ayam segar. Ini telur ayamnya ukuran sedang. Nah, kita tambahkan 2 saset kental manis coklat. Ini saya pakai yang coklat agar bolu sarang semutnya lebih nyoklat ya, warnanya lebih cantik. Jika mau pakai yang putih juga bebas. Ini bisa kita kocok dan kita ratakan, kita campur. Nah, jika sudah tercampur rata, saya tambahkan sedikit atau setengah sendok teh vanili cair. Jika tidak ada yang cair, bisa pakai yang bubuk ya. Tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh baking soda. Ini tepung terigu sebanyak 90 gram. Dan tambahkan juga tepung tapioka sebanyak 90 gram. Di sini saya masukkan sebagian karena saringannya tidak cukup lagi ya. Jika sudah, ini bisa kita saring. Kita saring agar tidak ada tepung yang bergerindir ya. Nah, jika sudah, ini sisa tepung tapiokanya bisa kita saring kembali. Jika sudah, ini bisa kita aduk perlahan dan kita aduk campur ratakan sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Ini campurnya bisa pelan-pelan saja ya teman-teman. Diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, ini saya tambahkan sedikit demi sedikit atau tambahkan secara bertahap saus karamelnya. Ini saus karamelnya harus sudah benar-benar dingin ya, atau suhu ruang. Ini kita aduk perlahan sampai tidak ada tepung yang bergerindir atau adonannya mulus seperti ini ya. Nah, kita masukkan lagi secara bertahap. Oh ya, saya pakai 200 gram gula pasir. Ini hasilnya bolu sarang semutnya, warnanya juga cantik, tapi dia tidak terlalu manis ya. Saya lebih suka yang tidak terlalu manis. Jika biasa yang dijual di pasaran itu terlalu manis dan saya kurang suka yang manis-manis banget. Nah, ini kita aduk perlahan dan kita campur ratakan kembali ya. Agar durasinya tidak terlalu panjang, ini saya percepat ya teman-teman. Percepat, tapi benar-benar masukannya harus secara bertahap ya teman-teman, agar tepungnya tercampur rata. Nah, jika ini sudah semuanya kita masukkan saus karamelnya dan ini juga sudah tercampur rata, bisa lanjut kita tambahkan bahan terakhir yaitu butter margarin yang sudah kita lelehkan. Ini kondisinya juga sudah dingin atau suhu ruang.
mengembang. Nah, jika butter margarinnya sudah kita ratakan dengan adonan yang lain, ini siap untuk kita tuang ke cetakan sambil disaring agar memastikan benar-benar tidak ada tepung yang bergendir ya teman-teman. Loyang saya ukurannya 22 cm. Adonan siap, kita panggang di oven yang sudah kita panaskan sebelumnya, dan ini saya panggang kurang lebih 30 menit di api sedang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya di rumah. Nah, ini setelah 30 menit ini kuenya sudah matang. Kuenya cantik ya teman-teman, ini juga mengembang dan ini juga wangi sekali. Dan ini panas banget, barusan keluar dari oven. Ini saya tunggu sebentar, nanti akan saya balikkan. Nah, ini setelah kurang lebih 5 menit saya diamkan. Ini juga masih panas tapi akan langsung saya balikkan. Ini saya alasi dengan kertas roti di bawahnya agar tidak menempel ya. Nah, ini kita balikkan dan ini dia hasilnya. Wah, cantik banget ya. Ini menul-menul, lembut banget, dan ini juga sangat tinggi ya kue hasilnya. Ini mengembang dengan baik dan ini juga wangi sekali. Ini juga kuenya mulus karena olesan yang saya pakai tadi. Nah, ini dia kuenya, ini masih panas banget ya teman-teman. Ini bisa kita iris sesuai selera. Ini cantik dan wangi banget. Saya sudah nggak tahan, ingin coba. Ini saya iris yang ukuran agak kecil. Ini sama juga panas banget ya, masih panas kuenya. Ini akan saya coba satu ini ya teman-teman. Ini masih panas dan ini menul-menul. Ini benar-benar bagus ya hasilnya. Ini sarangnya juga full sarang. Ini juga lembut dan kenyal-kenyal gitu ya teman-teman. Ini rekomendasi banget ya teman-teman. Nah, ini setelah sudah saya iris semua dan udah penuh di piring, dan ini juga hasilnya banyak banget ya teman-teman. Ini masih ada sisanya, masih lumayan banyak, tapi piring saya sudah penuh. Ini akan saya coba lagi karena kuenya benar-benar enak. Ini sesuai selera saya banget. Ini manisnya juga pas. Ini sangat tinggi dan ini menul-menul, itu kenyal-kenyal ya. Nah, ini sudah hangat, tidak terlalu panas. Dan ini saya cobain ya. Ini enak banget teman-teman. Pertama, kita pecahkan 6 butir telur ayam. Usahakan pilih telur ayam yang segar jika ingin membuat bolu yang enak. Bolu ini sangat cocok untuk teman teh dan teman kopi. Rasa bolu yang enak bikin saya sering mengulang resep ini. Bahan-bahannya juga sangat mudah didapat dan terjangkau, jadi tidak ada alasan untuk tidak membuat kue ini. Jika sudah, bisa langsung kita tambahkan 150 gram gula pasir. Ini akan kita mixer dari kecepatan rendah hingga kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai mengembang kental putih berjejak. Di mixer adonan saya mixer kurang lebih 8 menit. Karena mixer saya ada tombol turbonya. Nanti bisa disesuaikan lagi dengan mixer masing-masing ya. Nah, ini kurang lebih 8 menit saya mixer. Adonan mengembang dengan baik walaupun tanpa menggunakan SP. Jika adonan sudah mengembang seperti ini, bisa kita matikan mixer. Ini bisa kita lihat tekstur adonan masih ada gelembung besar-besar atau buih besar-besarnya ya. Ini akan kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah selama kurang lebih 2-3 menit untuk menghasilkan adonan yang halus.
Nah, ini hasil mixer kurang lebih 3 menit menggunakan kecepatan rendah menghasilkan adonan yang halus. Jika adonan sudah seperti ini, bisa kita tambahkan dengan 2 sendok kental manis. Dan tambahkan juga santan 30 ml. Di sini saya pakai santan instan. Jika mau pakai santan yang asli juga boleh, tapi pilih yang santan kental ya. Dan ini akan kita mixer sebentar, asal rata saja. Ini di mixer sebentar menggunakan kecepatan yang rendah. Jika sudah, bisa kita tambahkan dengan 200 gram tepung terigu, dan ini kita masukkannya dengan secara bertahap ya, sambil kita ayak agar tidak ada adonan yang bergerindil. Ini jika teman-teman ingin membuat bolunya, bisa diayak terlebih dahulu ya tepungnya. Ini karena saya membuat konten, jadi saya memberikan contoh. Nah, ini kita aduk terlebih dahulu, jangan langsung di mixer ya, biar tepungnya tidak berterbangan. Ini akan kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Ini di mixer sebentar saja karena kita akan menambahkan tepung lagi. Dan memang adonan yang diberi tepung jangan diaduk terlalu lama. Nah, jika tepungnya sudah kita ayak, bisa samberi kita masukkan secara bertahap, dan samberi mixernya dinyalakan ya dengan kecepatan rendah agar adonan tidak terlalu lama menunggu. Ini kita mixer lagi sampai adonan tercampur rata, dan jangan terlalu lama di mixer ya. Dan jika sudah, ini kita aduk menggunakan spatula, memastikan agar tidak ada adonan yang belum tercampur rata ya. Nah, jika sudah, ini bisa kita pisahkan karena saya membuat 2 warna sesuai requestan anak saya. Anak saya mintanya ada kue yang berwarna pink, mintanya kue berwarna pink dan warna hijau. Ini kita tambahkan sekitar setengah sendok teh pasta pandan. Nah, jika teman-teman yang membuat kue pasta pandan saja tidak membuat 2 warna, bisa masukkan pasta pandannya selagi kita memasukkan kental manis dan santannya tadi ya, agar adonan tidak banyak diaduk. Ini karena sesuai requestan anak saya, jadi saya buatnya pisah seperti ini. Dan bisa kita masukkan di dalam loyang yang sudah diolesi terlebih dahulu ya, dengan olesan yang sangat bagus ini, dengan 3 bahan olesannya. Videonya nanti untuk olesan loyang akan saya simpan ya di atas sini. Jika membuat bolu, bagusnya loyang sudah diolesi dulu ya. Jadi jika loyang sudah diolesi, baru kita akan memixer bahan-bahannya. Oh ya, oven juga sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya tambahkan dengan sedikit pewarna agar berwarna pink. Ini akan saya aduk ratakan, nanti akan saya siram di atas adonan. Biasa saya membuat kue itu stepnya saya akan nyalakan oven, akan saya panaskan terlebih dahulu
Sesudahnya saya akan mengoles loyang atau menyiapkan loyang yang akan saya gunakan. Jika loyang dan ovennya sudah saya siapkan, saya baru akan memixer semua bahan-bahan yang akan saya buat menjadi bolu. Nah, ini bisa kita aduk untuk memberi motif di atasnya ya. Aduk menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Jika sudah, bisa kita hentakkan untuk mengeluarkan udara yang terjelembab di dalam. Dan ini kita masukkan di dalam oven yang sudah kita panaskan kurang lebih 15-20 menit ya. Jadi ovennya dalam keadaan dengan suhu yang udara yang sangat panas, dan ini dengan api yang seperti ini, ukuran apinya kecil. Dan ini setelah di oven kurang lebih 25 menit sampai 30 menit ini akan saya hentakkan. Baru keluar dari oven dihentakkan agar adonan tidak turun ya, dan langsung kita keluarkan dari loyang agar adonannya tidak turun. Dan ini dia hasilnya, kuenya sangat montok, halus dan mulus ya. Untuk kulitnya karena menggunakan olesan 3 bahan tadi. Nah, ini kue cake-nya benar-benar enak dan halus. Ini bisa dicoba ya resepnya di rumah. Kali ini kita akan membuat sponge cake yang sangat enak dan sangat lembut. Ini kebetulan akan saya jadikan kue dasar ulang tahun untuk suami saya. Selain untuk dasar kue ulang tahun, sponge cake ini juga sangat cocok untuk teman teh dan kopi. Ini nanti akan saya bagikan tipsnya gimana membuat sponge cake agar tidak turun. Nah, pertama kita akan mengocok putih telurnya. Di sini 6 putih telur. Kita kocok menggunakan speed rendah sampai berbusa. Ini saya gunakan speed nomor 1 ya. Dan akan kita tambahkan 150 gram gula pasir. Tambahkannya dengan bertahap ya, sedikit demi sedikit. Dan jika sudah masukkan gula di pertama, ini saya naikkan lagi speednya ke speed 2. Nah, ini bisa kita masukkan lagi gula pasirnya. Dan ini saya kocok putih telurnya masih menggunakan speed nomor 2 ya. Nah, kita masukkan lagi gula yang terakhir. Nah, jika sudah tercampur rata, bisa kita masukkan kurang lebih 1 sendok teh vanili cair. Dan ini jika sudah masukkan vanili cairnya, kita akan turunkan ke speed 1 dan kita kocok, campur ratakan. Jika tidak ada vanili cair, bisa pakai vanili bubuk ya. Nah, ini sudah, bisa kita matikan mixer dan kita angkat adonannya. Jika sudah teksturnya seperti ini sudah oke. Dan bisa kita masukkan kuning telurnya, 6 butir kuning telur, dan kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah ya, di speed 1. Masukkan secara bertahap. Oh ya, selama putih telurnya tadi saya hanya menggunakan kecepatan 1 dan kecepatan 2 ya, tidak sampai kecepatan yang paling tinggi, tidak sampai kecepatan 5,
Karena membuat sponge cake menurut saya untuk putih telurnya menggunakan kecepatan yang nomor 2 juga sudah sedang ya. Dan hasilnya tekstur adonan putih telur saya sangat halus. Nah, jika kuning telurnya sudah tercampur rata, bisa kita matikan mixer. Dan ini saya ambil yang dari sisa di mangkok ya, kuning telurnya. Ini akan saya ratakan dan akan saya mixer sekali lagi sebentar saja untuk memastikan semuanya tercampur rata. Nah, ini kita aduk ratakan. Kita pastikan semua adonan sudah tercampur rata antara putih dan kuning telurnya. Jika sudah rata, bisa kita siapkan tepung terigu. Ini protein rendah. Ini bisa kita ayak ya. Berat tepung seberat 180 gram. Nah, ini saya bagi 2 tahap, dan ini yang sudah bisa kita aduk dengan cara aduk balik. Jika sudah, kita langsung masukkan sisa tepung lainnya dan kita ayak lagi. Nah, jika sudah, bisa kita aduk perlahan dan aduk balik. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata antara telur sama tepungnya. Kita aduk secara perlahan dan kita aduk ratakan. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan sedikit adonan tepung dan telurnya di campuran susu UHT dan minyak goreng. Ini kita aduk perlahan. Untuk berat minyak goreng dan susu UHT-nya masing-masing 55 gram ya. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tuangkan ke adonan tepung dan telurnya. Nanti untuk bahan-bahannya akan saya tulis di deskripsi box ya. Nah, ini bisa kita aduk balik dengan perlahan dan kita aduk campur ratakan. Nah, jika sudah rata seperti ini, bisa kita masukkan di dalam loyang. Ini sudah saya alasi dengan kertas kue atau kertas roti. Nah, ini kita tuang semua adonan ke dalam loyang dan kita ratakan. Jika sudah rata, ini udah siap kita panggang. Sebelumnya kita hentakan untuk mengeluarkan udara yang terjelembab di dalamnya. Nah, ini kita masukkan di dalam oven yang sebelumnya sudah saya panaskan 15 menit menggunakan api besar untuk memanaskannya. Nah, jika untuk memanggangnya kita pakai api yang paling kecil seperti ini. Nah, kita panggang sampai matang. Ini kurang lebih sudah 40 menit. Lamanya memanggang bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Wah, ini hasilnya sangat bagus ya, mengembang dengan baik. Nah, ini akan saya pindahkan di rak bawah dan akan saya panggang 3 menitan ya. Nah, ini setelah 3 menit langsung kita tuang di dalam loyang yang sudah kita alasi dengan baking paper. Nah, ini bisa kita buka kertas rotinya. Dan ini akan langsung saya balikkan. Nah, karena saya menggunakan loyang lidah kucing, maka kue saya juga ada bentuknya seperti ini. Bagusnya gunakan loyang yang polos ya untuk membalikkan kuenya. Hasilnya kuenya sangat cantik, rasanya sangat enak, manisnya pas, teksturnya lembut, dan ini mengembangnya tidak turun-turun ya walaupun sudah dingin. Sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat,
Jangan lupa ya teman-teman, dibantu dukungannya agar saya semakin semangat dengan cara di like dan di subscribe dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar selalu update video terbaru dari kami. Terima kasih.